teman-teman, terima kasih. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi alkalimetri. Saya akan memaparkan sedikit materi tentang titrasi alkalimetri. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan nama lengkap saya dulu. Nama lengkap saya Antonius Paulus Juang Udak, biasa dipanggil Tony Udak. Saya dari Prodi Farmasi, kelas Farmasi C. Hari ini kita akan belajar tentang titrasi alkalimetri. Titrasi alkalimetri ini terdiri dari dua suku kata. Yang pertama titrasi dan yang kedua alkalimetri. Bisa titrasi itu sendiri merupakan proses penentuan konsentrasi suatu larutan dengan mereaksikan larutan yang sudah ditentukan konsentrasinya atau larutan standar. Yang berikutnya adalah alkalimetri. Alkalimetri merupakan cara penetralan jumlah basa terlarut atau konsentrasi suatu larutan melalui titrimetri. Jadi kesimpulannya, titrasi alkalimetri adalah suatu proses titrasi untuk penentuan konsentrasi suatu asam dengan menggunakan basa sebagai standar. Yang berikutnya adalah tujuan. Tujuan dari titrasi alkalimetri itu sendiri adalah yang pertama untuk mengetahui konsentrasi asam dengan menggunakan larutan basa sebagai standar. Yang kedua, untuk menetralkan suatu larutan asam dengan meneteskan basa. Yang berikutnya adalah prinsip kerja alkalimetri. Prinsip kerja alkalimetri adalah prinsip titrasi asam basa, yaitu terjadinya reaksi penetralan antara asam dengan basa atau sebaliknya. Menghitung kadar asam dan bilangan asam dari volume basa yang digunakan pada titrasi asam sampai terjadi perubahan warna larutan atau terjadi titik akhir titrasi, di mana ion H dari asam akan bereaksi dengan ion OH dari basa yang akan membentuk molekul air yang netral. Terjadi reaksi penetralan antara zat penititer atau titran dan zat yang dititrasi atau titrat. Yang berikutnya adalah prosedur kerja laboratorium titrasi alkalimetri. Pembuatan larutan titer natrium hidroksida 0,1 N. Yang pertama, timbang 2 gram kristal natrium hidroksida dalam gelas kimia 100 ml, larutkan dengan air suling. Masukkan ke dalam labung ukur 500 ml. Yang kedua, bilas gelas kimia beberapa kali dengan air suling. Masukkan bilasan ke dalam labung ukur di atas. Kemudian, cukupkan volumenya dengan air suling hingga tanda. Yang berikut adalah pembakuan larutan titer natrium hidroksida 0,1 N. Yang pertama, timbang saksama 400 mg kalium biftalat, masukkan ke dalam Erlenmeyer 250 mg. Yang kedua, larutkan dengan 50 ml air bebas karbon dioksida. Yang ketiga, tambahkan 3 tetes larutan indikator fenolftalin, kocok hingga homogen. Yang keempat, titrasi dengan larutan natrium hidroksida hingga warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi berwarna merah muda. Yang kelima, ulangi prosedur ini 2 kali lagi. Hitung normalitas larutan titer natrium hidroksida tersebut. Berikut adalah penetapan kadar asam salisilat dalam bedak. Yang pertama, timbang saksama sampel uji, dalam hal ini bedak salisil, setara dengan 300 mg asam salisilat. Masukkan ke dalam labung Erlenmeyer 250 mg. Setelah dimasukkan ke dalam labung, tambahkan 25 ml etanol yang sudah dinetralkan dengan natrium hidroksida 0,1 N. Yang berikut, tambahkan 25 ml air suling dan beberapa tetes indikator fenolftalin. Untuk memperjelas titik akhir karena adanya talkum indikator fenolftalin, ditambahkan sebanyak 10 tetes. Titrasi hingga warna larutan berubah dari tidak berwarna menjadi berwarna pink. Ulangi prosedur ini 2 kali lagi. Hitung kadar asam salisilat dalam sampel uji. Yang terakhir, saya akan menjelaskan salah satu cara penentuan kadar suatu zat menggunakan titrasi alkalimetri. Di sini saya mengambil sebuah contoh penentuan konsentrasi HCl dengan NaOH. Alat dan bahan yang perlu disiapkan antara lain: yang pertama alat, buret, pipet tetes, dan labu Erlenmeyer.
bahannya indikator fenoftalin dan larutan HCl dan NaOH. Prosedur kerjanya. Yang pertama, masukkan larutan HCl ke dalam labu Erlenmeyer. Yang kedua, ambil indikator fenoftalin menggunakan pipet tetes, lalu tetesi ke dalam labu yang berisi HCl. Yang ketiga, masukkan larutan NaOH ke dalam labu yang berisi HCl dan indikator fenoftalin. Coba di atas, maka kita akan mendapatkan sebuah hasil bahwa awalnya HCl berwarna bening, ketika dimasukkan indikator fenoftalin tidak mengalami perubahan warna sedikit pun. Namun ketika dimasukkan NaOH, warnanya berubah menjadi merah muda. Reaksi kimia yang terjadi dalam proses tersebut adalah HCl ditambah dengan NaOH membentuk NaCl tambah H2O. Kesimpulan dari contoh tersebut di atas tadi adalah mengapa dia berwarna menjadi merah muda. Alasannya karena terjadi reaksi penetralan larutan asam dengan basa sehingga ia berubah menjadi warna merah. Karena di mana awalnya larutan indikator fenoftalin itu tidak berwarna karena pH-nya 8,3. Namun ketika ditetesi dengan HCl, pH-nya berubah menjadi lebih kecil dari 7. Sekian dan terima kasih.